Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan pelajaran biologi untuk kelas 11. Bersama saya Sugiono SPD. Marilah kita pelajarin bab 5 tentang sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi ini nama lain daripada darah. Sistem peredaran darah dalam kehidupan sehari-hari kita ketahui pada tubuh manusia. Kita kenal ada darah putih, ada darah merah, ada trombosit, ya. Jadi apakah peranan jantung dan darah dalam tubuh manusia? Bagaimana hubungan kerja fungsional antara keduanya? Misalkan, tekanan darah tinggi, hipertensi, ini banyak di masyarakat. Kita ketahui biasanya mereka sakit jantung. Itu kenanya jantung. Nah, inilah apa hubungannya? Karena tekanan darah tinggi itu artinya tekanan darah normal kan 130 diastol pada laki-laki dan 110 pada perempuan. Ini sampai 200. Dan sebagian banyak orang sampai mengalami yang namanya stroke. Jadi pada dasarnya jantung inilah yang memompa darah di seluruh tubuh kita. Gitu. Maka kita perhatikanlah atau setidaknya kita rabah tubuh kita pada bagian kiri, dada kiri. Nah, di sana ada detak jantung. Atau nadi yang ada di pergelangan tangan kita. Kita pelajarin tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia itu sistem peredaran darah tertutup. Artinya apa? Darah akan mengalir dari jantung, kemudian ke seluruh tubuh, mengalir melalui pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah balik atau vena. Kemudian masih ada lagi pembuluh-pembuluh darah ke seluruh tubuh semuanya. Yang sistem peredaran darah manusia dikatakan peredaran darah ganda. Kenapa? Karena darah mengalir 2 kali melewati jantung dalam sekali peredaran. Nanti kita pelajarin ya. Maka kita lihat fungsi sistem peredaran darah. Pertama, sebagai transportasi. Transportasi artinya yang mengangkut. Ya, yang mengangkut apa saja? Ada hormon, ada oksigen, ada sari-sari makanan. Yang kedua, penjaga suhu tubuh. Jadi, kalau suhu tubuh normal, itu artinya peredaran darah normal. Yang ketiga, sebagai perlindungan. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari ada penyakit. Ya, misalkan oleh mikroorganisme. Atau yang terkenal sekarang ada virus. Maka virus masuk ke dalam tubuh. Kalau ada antibodi yang ada di leukosit, sel darah putih, maka penyakit tersebut, ya virus, bakteri tersebut akan mati karena ada sistem namanya fagositosis, dimakan. Ya. Kemudian yang keempat adalah penyangga. Yang dikatakan penyangga ini adalah dalam kehidupan kita adalah ada kebutuhan-kebutuhannya yang harus disebarkan, misalkan nutrisi untuk otak,
untuk tangan, untuk kaki, telinga, dan organ-organ yang lainnya. Maka ini perlu darah untuk menyangga semua organ tubuh kita. Sistem peredaran darah pada manusia, kita lihat bagaimana darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel darah, keping darah, matriks yang berbentuk cairan atau plasma darah. Artinya apa? Ada karakteristik. Kita perhatikan gambarnya dulu aja. Ada yang bentuknya cair, yaitu plasma. Dan ini cair, karena ada air, ada protein, nutrien, dan ada hormon di sana. Kemudian kalau berwarna lapisan kuning pucat, itu bagian bawah. Itu biasanya adalah sel darah putih. Ya, dan keping darah. Sedangkan yang warna merah gitu ya, itu hematokritnya, sel darah merah atau eritrositnya. Ya, darah normal lah kira-kira kalau pada perempuan 37%, 47% hematokrit. Kalau pada laki-laki 42% sampai 52% hematokritnya, ya. Karakteristik darah lebih berat dan kental dibanding air, baunya khas. Ya, kalau darah kita mengucur karena mungkin terkena pisau, maka baunya seperti katakan oleh kita amis. Itu pH-nya 7,35, ya di atas 7 ya berarti sampai 7,45. Ada yang berwarna merah terang hingga sampai merah kebiruan. Nah, kalau yang merah terang atau merah yang kita temukan itu bisa mengandung yang namanya oksigen. Sedangkan biasa kalau rada kebiru-biruan itu mengandung namanya CO2. Volume darah yang beredar itu 8% dari berat badan. Kalau berat badan kita ya 50 kg, nah itu ya sekitar 8%-nya lah ya. 8%-nya itu adalah volume darahnya. Jadi kalau 50 kilogram ya 8%-nya dari tubuh kita itu darah. Ada komponen penyusun darah. Yang pertama itu plasma darah. Plasma darah 92% air. Ya, saya katakan plasma itu artinya cair. Ya, di sana ada memang proteinnya 7% dan 1% lainnya campuran kompleks yang lainnya, baik yang organik maupun anorganik dan gas darah. Dan jenis proteinnya itu ada albumin, globulin, dan fibrinogen. Ya. Yang kedua, sel darah merah itu dikenal dengan eritrosit. Ya, berbentuk cakram bikonkav. Cakram artinya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari hampir mirip dengan kancing. Dibungkus membran sel yang elastik dan fleksibel. Tiap sel mengandung 300 juta molekul hemoglobin. Apa itu hemoglobin? Itu Hb yang mengikat oksigen. Biasanya hemoglobin ini didapatkan dari makanan-makanan yang mengandung zat besi, seperti sayuran yang berwarna hijau, bayam, daun singkong, itu banyak mengandung yang namanya zat besi. Kemudian jumlahnya 4,2 sampai 5,4 juta sel ya per milimeter kubik. Itu laki-laki. Sedangkan kalau pada wanita 3,8 sampai 4,8 juta sel. Berarti banyak. Jadi kalau kurang maka dikatakan kurang darah. Nah, sel darah merah gambarnya seperti inilah ya kan. Saya katakan seperti kancing.
Ya, fungsi utamanya adalah mengedarkan oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh Hb atau hemoglobin. Kemudian membawa karbon dioksida atau CO2 ke paru-paru. Karena nanti di paru-paru CO2 nanti sebagian dikeluarkan oleh manusia keluar. Kemudian manusia menghirup oksigen, gitu ya. Kemudian pembentukan disebut dengan eritropoiesis terjadi pada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang manusia itu tempat reproduksi sel darah merah. Dan bersirkulasi usianya gitu ya. Itu 120 hari. Nah, setelah itu baru dia mengalami rapuh dan pecah atau hancur. 120 hari berarti ya 4 bulan ya. 4 bulan. Kemudian sel darah putih atau leukosit jumlahnya 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah. Berfungsi sebagai antibodi ya terhadap benda asing, racun misalkan, atau zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Mikroorganisme bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur. Dan ingat, sel darah putih ini sebenarnya warnanya tidak putih seperti kertas, tapi dia terlihat bening. Ya. Sifatnya dia diaphanesis, bisa menembus pori-pori membran kapiler. Sedangkan membran kapiler ini adalah membran yang sangat kecil sekali. Bisa bergerak ameboid, gerakan menyerupai seperti amuba, maka dikatakan ameboid. Kemudian kemotaksis, bergerak karena pengaruh pelepasan zat kimia oleh jaringan yang rusak. Kalau jaringan kita ada yang rusak, seperti terluka, maka sel darah putih langsung ke sana. Karena kalau tidak bisa infeksi ya. Kemudian fagositosis, mampu menelan mikroorganisme. Jadi kalau kita ada bakteri masuk ke dalam tubuh kita, bisa dimakan. Nah, dimakan ini artinya ditelan, difagositosis oleh leukosit. Sel darah putih berdasarkan ada atau tidaknya granula dalam sitoplasmanya atau plasmanya itu yang pertama granulosit. Ada dikenal dengan neutrofil, berfungsi sebagai fagositosis atau menelan benda asing. Eosinofil sebagai fagositosis yang lemah dan pembuangan racun penyebab radang. Jadi kalau kita sembuh artinya sudah dibuang ya. Kemudian basofil mengandung histamin yang berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera. Kalau cedera itu artinya luka. Luka karena tertusuk, jatuh, atau kecelakaan. Yang kedua, agranulosit. Ada limfosit berperang untuk sistem kekebalan tubuh. Kalau orang bilang namanya antibodi. Makanya bagi orang kampung yang biasa kehujanan, kepanasan, itu biasanya limfositnya bagus. Kemudian yang kedua, monosit, berfungsi sebagai fagosit yang sangat aktif sekali dia. Ya, makanya kalau kita kadang minum tapi airnya kebetulan belum dimasak, kemudian kita tidak sakit sama sekali, berarti monosit inilah yang bekerja sangat baik. Karena mungkin yang kita minum ada bakterinya. Lihat gambarnya, yang monosit, eosinofil, basofil, limfosit, dan neutrofil. Ya, ini jenis-jenis dari leukosit atau
sel darah putih. Gambarnya kira-kira seperti ini. Ini udah diperbesar, maka bisa terlihat gitu. Sistem peredaran darah pada manusia. Selanjutnya kita pelajari tentang yang keempat, yaitu keping darah atau trombosit. Jadi kalau ada yang sakit biasa disebutkan trombositnya turun, maka orang tersebut harus bagaimana caranya trombositnya naik. Itu biasanya kan orang yang sakit demam berdarah, trombositnya turun. Orang yang sakit di rumah sakit terbaring, lemas. Iya, karena trombositnya itu jumlahnya itu di bawah 150.000. Ada yang ke jumlah sangat kecil sekali. Ya, trombosit merupakan fragmen sel tidak bernukleus, artinya tidak ada inti, berasal dari megakariosit di sumsum tulang belakang manusia. Jumlahnya 150.000 sampai 400.000 sel. Ya. Kemudian bisa berumurnya hanya 5 sampai 9 hari. Ya seminggu lah. Makanya orang yang drop sakit itu cepat, darah trombositnya turun dan cepat naik ya. Kemudian fungsinya sebagai hemostatis, perbaikan pembuluh darah yang robek, dan untuk pembekuan darah kalau luka. Mekanisme pembekuan darah kalau kita terluka bagaimana? Misalkan kita luka, kemudian trombositnya bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar tersebut, maka ada yang namanya mengeluarkan trombokinase. Trombokinase dibantu dengan ion kalsium dan vitamin K merubah protombin menjadi trombin. Dan trombin ini mengeluarkan namanya fibrinogen. Dari fibrinogen inilah kemudian membuat namanya benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang orang bilang bisa menghentikan, menutup aliran darah tersebut. Maka darah tersebut tidak mengucur ya, kecuali ada yang punya penyakit. Yang kedua yaitu faktor-faktor pembekuan darah. Ada protombin, fibrinogen, ion kalsium, trombokinase, dan vitamin K. Dan ini ada di dalam tubuh kita semuanya. Ada namanya golongan darah. Manusia itu ada dikenal dengan golongan darah. Jadi golongan darah kamu apa? A, B, AB, O, gitu kan? Dan ini sebenarnya adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah tersebut. Ini pewarisan dari orang tua. Maka orang tuanya nanti kita lihat apakah orang tuanya A, anaknya apakah A semua, belum tentu ya. Antigen dapat merangsang membentuk namanya antibodi dalam plasma darah. Nah, antigen ditambah antibodi maka jadilah yang namanya aglutinasi atau penggumpalan. Ya, sekali lagi, antigen tambah antibodi maka akan menjadi aglutinasi atau penggumpalan. Antigen sama dengan istilahnya aglutinogen. Antibodi nanti istilahnya aglutinin. Sekali lagi, antigen, aglutinogen, antibodi adalah aglutinin. Lance Steiner dia menemukan yaitu sistem golongan darah dengan istilah ABO. Maksudnya golongan darah itu A, B, AB, atau O. Kita perhatikan jenis golongan darah yang kita miliki. Misalkan kalau dia golongan darahnya antigennya itu A, antibodinya adalah beta atau anti B. Artinya apa? Nanti kalau diperiksa golongan darah kemudian mengumpal di antigen A, maka
maka golongan darahnya B. A. Kalau mengumpal di antigen B, maka golongan darahnya B. Kalau mengumpal keduanya berarti A, B. Kalau tidak di keduanya, maka dikatakan O. O artinya seseorang kalau diperiksa darahnya diberi antigen A dan B, dia tidak terjadi penggumpalan, ya. Kemudian yang kedua, penggolongan darah sistem RH atau resus. Kan ada orang yang mengatakan gini, kalau ke rumah sakit, golongan darahnya A, resusnya ditanya positif atau negatif gitu. Kalau A dengan A belum tentu sama resusnya gitu. Maka ada atau tidaknya aglutinogen atau antigen resus pada permukaan sel darah merah, ya. Maka istilahnya resus positif dan resus negatif. Dan ini gambarnya, ya. Kita lihat secara biokimianya yang ada di sana. Sistem peredaran darah pada manusia, ada faktor resus pada transfusi darah. Seorang yang darahnya RH-nya negatif, jika diberi darah RH positif, maka akan segera memproduksi aglutinin anti resus tersebut. Transfusi RH positif pertama tidak berbahaya, namun untuk transfusi RH positif untuk selanjutnya mengakibatkan hemolisis darah merah donor, artinya darahnya itu akan hancur, ya. Hemolisis pecah, nama lainnya, atau hancur, ya. Pengaruh faktor resus terhadap janin pada ibu yang hamil. Jika ibu memiliki darah RH negatif dan mengandung bayi dengan darah warisan dari ayahnya positif, maka tubuh ibu akan memproduksi anti. Apa yang terjadi kira-kira, ya? Maka sel janin, darah janin itu mengalami hemolisis, maka akan menyebabkan janin tersebut meninggal di uterus atau rahim. Kalaupun dia lahir, maka menderita namanya erythroblastosis fetalis. Dapat dicegah sebenarnya dengan injeksi anti D atau RHO, imunoglobulin atau RO-GAM pada ibunya. Ini nanti secara medis untuk kita ketahui saja, ya. Ini sekilas gambarnya seperti ini, tapi intinya biasanya anaknya ini meninggal atau kalaupun lahir harus dibantu secara medis. Ini sistem peredaran darah. Kalau kita diuji, ini sebagai pengetahuan awal kita saja. Kalau transfusi darah, nah transfusi darah istilahnya ada donor, ada resipien. Penerima namanya resipien, pemberi namanya donor. Golongan darah O bisa memberi ke semua golongan darah, maka dikatakan golongan darah O orang tersebut donor universal, ya. Kemudian golongan darah AB, dia itu penerima resipien universal, artinya golongan darah B bisa menerima dari semua golongan darah. Tapi istilah ini nanti secara medis memang diperiksa kembali, ya, karena resusnya kadang berbeda. Nah, ini skemanya seperti ini. Jadi yang diperhatikan adalah O itu bisa memberi kemana saja, sedangkan B bisa menerima dari mana saja. Maka ada istilahnya donor universal dan resipien universal. Terima kasih anak-anak, ya, untuk materi tentang darah.
atau sirkulasi. Kita akan lanjutkan minggu depan. Ya, cukup sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.